Selamat datang di teater absurditas terbesar yang pernah dipentaskan oleh umat manusia. Sebuah panggung megah di mana kita semua adalah aktor tanpa naskah yang mati-matian meyakinkan diri bahwa ada sutradara jenius di balik layar. Mari kita bicara tentang trilogi favorit para penjual harapan dan penghibur duka. Jodoh, maut, dan takdir. Tiga kata sakti yang sering kali keluar dari mulut para pemuka moral dengan nada yang begitu bijak. Biasanya diucapkan sambil mengelus jenggot atau memegang tasbih, sesaat setelah sesuatu yang berantakan sudah terjadi. Ini adalah seni melabeli kekacauan dengan stempel surgawi. Bayangkan Anda berada di sebuah pernikahan. Sang orator di atas mimbar dengan suara baritanya yang berwibawa mengatakan bahwa kedua mempelai ini adalah bukti nyata dari garis tangan Tuhan. Sudah takdir, katanya. Mari kita tarik napas sejenak dan gunakan sedikit akal sehat yang mungkin tersisa di antara tumpukan nasi prasmanan. Dari 8 miliar manusia yang berdesakan di planet yang ringkih ini, entah bagaimana ceritanya, tangan Tuhan itu selalu bekerja dengan radius yang sangat lokal. Sungguh sebuah kebetulan yang sangat kosmis bahwa jodoh Anda ternyata adalah teman satu kampus, atau rekan sekantor, atau setidaknya seseorang yang masih dalam satu kode area telepon yang sama. Mengapa jarang sekali ada petani di pelosok Gunung Kidul yang ditakdirkan berjodoh dengan anak bangsawan di Norwegia? Oh, mungkin sinyal takdirnya terganggu oleh roaming internasional. Kita senang sekali menyebutnya jodoh setelah kita berhasil melewati fase pendekatan yang melelahkan, menguras dompet, dan penuh tipu daya citra di media sosial. Ketika akhirnya berhasil sampai ke pelaminan, kita melupakan semua usaha keras, semua algoritma aplikasi kencan, dan semua bantuan teman yang menjodohkan, lalu dengan sombongnya berkata, "Ini sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa." Ini adalah bentuk arogansi yang dibalut kerendahan hati yang palsu. Kita menganggap alam semesta yang luasnya tak terhingga ini secara khusus menghentikan rotasi galaksinya hanya untuk memastikan Anda bertemu dengan seseorang yang punya selera musik yang sama buruknya dengan Anda. Lalu mari kita bicara tentang maut, bagian yang lebih gelap dari komedi ini. Di sini, para agamawan benar-benar menunjukkan keahlian mereka dalam narasi pasca kejadian. Ketika sebuah pesawat jatuh atau bencana menyapu sebuah kota, mereka akan datang dengan wajah prihatin yang sudah dilatih dengan baik, lalu berkata, "Tuhan lebih menyayangi mereka," atau "sudah waktunya kembali." Menarik sekali bagaimana waktu ini selalu diketahui setelah detak jantung berhenti. Tidak pernah ada yang berdiri di gerbang keberangkatan bandara dan berteriak, "Jangan naik, ini bukan takdir kalian untuk sampai ke tujuan." Tidak. Mereka menunggu reruntuhannya mendingin, baru kemudian label takdir itu ditempelkan dengan lem super yang tidak bisa digugat. Ini adalah mekanisme pertahanan diri yang sangat cerdas. Manusia sangat ketakutan dengan fakta bahwa dunia ini berjalan dengan acak, kejam, dan tidak peduli pada rencana hari Senin Anda. Kita tidak bisa menerima bahwa kematian seringkali hanyalah masalah statistik yang buruk, kegagalan rem, atau sekedar virus yang tidak punya agenda moral. Maka kita menciptakan narasi takdir agar kematian tidak terasa seperti kesia-siaan. Kita memberi makna pada tragedi karena kita terlalu lemah untuk menghadapi kenyataan bahwa terkadang hal buruk terjadi begitu saja tanpa alasan yang luhur. Takdir adalah selimut hangat yang kita gunakan untuk menutupi kenyataan dingin bahwa hidup ini bisa berakhir hanya karena Anda berada di tempat yang salah pada waktu yang salah. Dan lihatlah bagaimana konsep takdir ini menjadi alat pemungkas untuk menghentikan semua perdebatan. Takdir adalah lubang hitam intelektual. Begitu Anda masuk ke dalamnya, semua logika lenyap. Jika Anda sukses, itu takdir.
Dan sedikit kerja keras tentu saja, agar ego tetap terjaga. Jika Anda gagal, itu mutlak takdir, agar Anda tidak perlu merasa terlalu bodoh karena salah mengambil keputusan. Para agamawan sangat lihai dalam hal ini. Mereka menggunakan takdir sebagai karet gelang yang bisa ditarik kemana saja. Jika sesuatu yang baik terjadi, itu berkah yang sudah diatur. Jika sesuatu yang buruk terjadi, itu ujian yang sudah direncanakan. Apapun hasilnya, narasi mereka tetap menang. Mereka tidak pernah salah, karena takdir adalah hipotesis yang hanya bisa dibuktikan setelah peristiwa itu berlalu. Mari kita jujur, takdir hanyalah istilah yang kita gunakan untuk merapikan sejarah yang berantakan. Kita melihat ke belakang, menghubungkan titik-titik acak, dan kemudian dengan bangga mengklaim bahwa garis yang terbentuk adalah sebuah pola yang disengaja. Padahal, jika satu titik saja meleset, jika Anda tidak ketinggalan kereta hari itu, atau jika Anda tidak memilih menu ayam geprek siang itu, seluruh rencana Tuhan itu akan runtuh seperti kartu remi. Sarkasme ini bukan bertujuan untuk merendahkan spiritualitas, melainkan untuk menelanjangi kemalasan berpikir kita. Kita menggunakan label Tuhan yang mengatur sebagai pelarian dari tanggung jawab atas kekacauan yang kita buat sendiri, atau untuk menghindari ketakutan akan ketidakpastian. Jodoh maut takdir telah menjadi komoditas retorika yang dijual murah di mimbar-mimbar untuk menenangkan massa yang gelisah. Kita diajarkan untuk menerima takdir maut yang menimpa orang miskin karena kurangnya fasilitas kesehatan, seolah-olah kekurangan oksigen adalah kehendak syurgawi dan bukan kegagalan sistematis manusia. Bayangkan jika kita benar-benar percaya bahwa semuanya sudah diatur. Untuk apa kita belajar? Untuk apa kita berhati-hati saat menyeberang jalan? Jika maut adalah takdir yang tak terelakkan, maka trotoar dan lampu lalu lintas adalah penghinaan terhadap rencana Tuhan. Namun, lihatlah, bahkan orang yang paling percaya pada takdir pun tetap melihat ke kiri dan ke kanan sebelum menyeberang. Ini menunjukkan bahwa jauh di lubuk hati, kita tahu bahwa takdir adalah omong kosong yang hanya enak didengar saat kita sudah berada di tempat yang aman. Kita sering mendengar cerita tentang seseorang yang batal naik kapal yang kemudian tenggelam. Lalu orang itu berkata, "Tuhan masih memberi saya kesempatan. Ini takdir saya untuk hidup." Lalu bagaimana dengan ratusan orang yang berada di dalam kapal itu? Apakah Tuhan melakukan pemungutan suara dan memutuskan bahwa mereka adalah aktor tambahan yang bisa dibuang dalam skrip besar Anda? Narasi takdir seperti ini adalah bentuk narsisme yang luar biasa. Anda merasa begitu spesial sehingga Tuhan harus membunuh ratusan orang lain hanya untuk memberi Anda sebuah testimoni yang mengharukan di media sosial. Jodoh juga demikian. Kita memuja konsep belahan jiwa seolah-olah ada sebuah pabrik di langit yang memproduksi manusia berpasang-pasangan. Realitanya lebih membosankan. Manusia adalah makhluk sosial yang kesepian yang akan memilih siapapun yang paling masuk akal, paling menarik secara fisik, atau paling mapan secara finansial yang ada dalam jangkauan mereka. Jika Anda tinggal di sebuah desa terpencil, takdir Anda mungkin hanyalah anak tetangga sebelah yang juga tidak punya banyak pilihan. Romantisme takdir adalah bumbu penyedap agar hubungan yang dibangun di atas kompromi dan keterpaksaan terlihat seperti dongeng klasik. Maut di sisi lain adalah pengingat terbaik akan ketidakberdayaan narasi ini. Saat seseorang meninggal di usia muda, para pelabel takdir akan berkata, "Bunga yang paling indah dipetik lebih dulu dari taman." Sebuah metafora yang manis, bukan? Namun, itu sama sekali tidak menjelaskan mengapa banyak bunga yang layu dan busuk tetap dibiarkan ada di dunia ini untuk waktu yang sangat lama.
Sekali lagi, ini adalah seni mencocok-cocokkan kejadian dengan kalimat puitis. Jika yang meninggal adalah orang jahat, mereka akan bilang itu azab. Jika yang meninggal orang baik, itu panggilan sayang. Takdir adalah bunglon yang warnanya ditentukan oleh siapa yang memegang kendali pembicaraan. Para agamawan seringkali menjadi penafsir tunggal atas kejadian-kejadian ini. Mereka bertindak seolah-olah mereka memiliki akses langsung ke buku catatan Tuhan. Namun, perhatikanlah, mereka selalu memberikan catatan kaki setelah kejadian. Belum pernah ada pemuka agama yang merilis daftar siapa yang akan berjodoh dengan siapa atau siapa yang akan mati besok secara akurat setiap pagi di koran nasional. Jika mereka benar-benar tahu itu sudah diatur, bukankah seharusnya mereka bisa memberikan bocoran? Namun tidak, mereka lebih memilih peran sebagai komentator pertandingan daripada pemain. Mereka menunggu gol tercipta, baru kemudian menjelaskan secara detail mengapa gol itu memang harus terjadi sesuai dengan desain besar semesta. Pada akhirnya, takdir adalah pelukan bagi mereka yang patah hati dan alasan bagi mereka yang malas. Takdir adalah cara kita memberi nama pada ketidaktahuan kita. Kita tidak tahu mengapa kita jatuh cinta pada orang yang salah, jadi kita sebut itu jodoh yang belum tepat. Kita tidak tahu mengapa bencana terjadi, jadi kita sebut itu kehendak Tuhan. Ini adalah cara termudah untuk menutup buku tanpa harus membaca bab yang sulit. Mungkin dunia ini sebenarnya jauh lebih menakutkan sekaligus jauh lebih indah daripada sekadar sudah diatur. Mungkin hidup ini adalah sebuah lukisan yang goresannya kita buat sendiri di atas kanvas yang terkadang robek karena angin kencang. Tidak ada sketsa yang sudah jadi, tidak ada garis yang tak bisa diubah. Namun, tentu saja, narasi seperti itu tidak akan laku di YouTube atau di mimbar-mimbar. Orang tidak ingin mendengar bahwa mereka sendirian di tengah samudra tanpa kompas yang pasti. Mereka ingin mendengar bahwa badai yang menghancurkan perahu mereka adalah bagian dari rencana besar untuk mengajari mereka cara berenang. Jadi, silahkan teruslah percaya pada takdir jika itu membuat tidur Anda lebih nyenyak. Teruslah percaya bahwa jodoh Anda sedang dipersiapkan di suatu tempat oleh panitia surgawi yang sangat sibuk. Teruslah percaya bahwa maut adalah undangan VIP yang sudah dicetak tanggalnya. Namun, jangan kaget jika suatu saat Anda menyadari bahwa semua itu hanyalah ilusi, dan apa yang Anda sebut takdir hanyalah sisa-sisa dari keputusan-keputusan konyol yang Anda buat sendiri. Nikmatilah pertunjukan ini, karena pada akhirnya narasi sudah diatur ini adalah satu-satunya cara bagi sebagian besar orang untuk tidak menjadi gila saat menyadari bahwa dalam skema besar alam semesta, kita mungkin hanyalah sekumpulan atom yang kebetulan sedang berbicara tentang hal-hal yang tidak kita pahami sambil menunggu giliran kita untuk kembali menjadi debu bintang tanpa ada label takdir yang tersisa di atasnya. Dan para agamawan itu, mereka akan tetap di sana, siap dengan label baru untuk peristiwa berikutnya, memastikan bahwa tidak ada satupun kekacauan di dunia ini yang lolos tanpa sebuah alasan suci yang, seperti biasa, hanya terungkap setelah semuanya terlambat. Like video ini kalau kalian suka, di-dislike juga nggak apa-apa, kami tidak peduli. Silent majority, sampai jumpa di renungan berikutnya. Bye!